Dan pemirsa, kita juga masih akan mendiskusikan hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif SafeNet, Ibu Nenden Sekar Arum, dan Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS periode 2011-2013. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Pak Soleman, apa kabar? Sehat? Kabar baik, sehat-sehat. Siap. Pak Soleman, saya mau langsung saja meminta respon Anda. Nampaknya Anda cukup memahami berkaitan dengan polemik ini begitu ya. Anda sebagai mantan Badan Intelijen Strategis, seperti apa respon Anda berkaitan dengan kekhawatiran publik bahwa kewenangan melibatkan TNI dalam urusan cyber ini bisa mengganggu kebebasan berekspresi, mengganggu ruang digital sipil di sana. Seperti apa respons Anda? Kenapa kok takut hanya cyber? Kenapa nggak takut tentara pegang senjata? Sama aja. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Oh, cyber itu sebelum kita dikasih tahu secara resmi begini kita sudah bermain-main kok. Dari dulu khususnya di Angkatan Laut yang saya tahu itu namanya dulu itu namanya electronic warfare. Lalu kalau di intelijen namanya signal intelligence. Lalu dia berevolusi sampai sekarang jadi cyber. Jadi dari dulu sampai hari ini itu sudah biasa kita bermain-main di situ. Nah, yang khawatir ini mungkin dia baru sadar kalau ada namanya cyber. Padahal dia tidak belajar evolusi cyber itu dari mana. Dan tentara ada di situ. Sejak dia dari awal, sejak dia signal intelligence sampai hari ini dia bernama cyber, itu tentara ada di sana. Bukan baru hari ini, kok takut? Apanya yang ditakutkan? Kenapa nggak bilang takut tentara kemana-mana bawa senjata? Apa bedanya? Heran, makanya yang takut itu suruh baca dulu baik-baik. Tadi yang apa yang disampaikan oleh Pak Frega itu. Coba baca baik-baik. Kenapa harus ditakutkan? Justru kita ini karena kita punya kapabilitas di situ, kita kasih tahu. Kalau nanti negara ini membutuhkan, kita udah siap, kita punya kapabilitas. Jangan sampai hanya gara-gara seperti kemarin diretas yang kecil-kecil gitu sudah jatuh semua. Lalu ke luar negeri. Ke luar negeri juga kita kan sering ke luar negeri membantu di sana. Salahnya di mana? Pak Soleman, yang dikhawatirkan ini kan sebenarnya salah satunya juga adalah pengawasannya kan. Kalau TNI itu dia bersifat internal begitu ya, mengawasi pengontrolannya. Sementara sipil ini akuntabilitasnya jelas begitu. Nah, itu yang dikhawatirkan kewenangan yang lebih luas terhadap TNI, sementara kita tidak bisa mengawasi seperti apa yang dilakukan oleh pihak TNI dalam hal aktivitas di ruang cyber ini, Pak Soleman. Makanya kita bilang diaturlah di undang-undang. Kalau nggak diatur di undang-undang kan diatur tidak diatur kita sudah bermain di situ. Makanya dibilang dikasih tahu. Itu kan baik hati namanya, kasih tahu diatur di undang-undang biar tahu oh saya ada di situ, kamu ada di sana. Kalau sudah tahu kan tidak akan tabrakan. Tapi justru karena tidak tahu kita bisa tabrakan kemana-mana. Dan ini TNI baik hati ngasih tahu. Lah seperti signal intelligence, cyber warfare. Itu kan mainannya kita, mainannya intelijen itu. Sebelum orang-orang ribut, itu kita sudah di situ. Itu yang namanya sebelum BSSN lahir, itu namanya lemsanet persandian. Itu mainannya tentara itu. Jadi kalau cyber ini hanya bagian kecil. Itu kan cyber itu kan hanya komputer dan jaringan itu. Jadi kenapa apa yang ditakutin? Nah, yang takutin ini suruh belajar dulu baik-baik itu, baca dulu itu. Baik. Jadi itu kita ini hanya baik hati ngasih tahu saya ada di sini. Tanpa kasih tahu sudah bermain kok di sana juga. Makanya kasih tahu yang itu yang khawatir baca baik-baik, suruh belajar dulu biar jelas. Ya. Oke, Pak Soleman, kita juga terhubung dengan Direktur Eksekutif SafeNet, Ibu Nenden Sekar Arum, yang nampaknya juga memahami bagaimana polemik ini. Bu Nenden, selamat malam. Selamat malam. Baik, Bu Nenden, langsung saja saya ingin meminta respons Anda, tanggapan Anda berkaitan dengan kewenangan TNI di ranah cyber ini. Ini yang kemudian menjadi polemik dan menjadi pokok perbincangan kita pada malam hari ini. Silakan, Bu Nenden. Ya, baik. Terima kasih. Tentu saja sebagai masyarakat sipil kami paham juga ya bagaimana perkembangan teknologi juga memberikan risiko terhadap ancaman gitu ya. Tidak hanya dalam konteks keamanan sipil, tapi juga ini bisa berdampak misalnya pada kedaulatan negara yang sering disebut ya.
seperti itu. Cuman menurut saya juga ini menjadi sangat wajar ketika publik juga merasa khawatir gitu ya, ketika ada perluasan kewenangan kerana siber yang dilegitimasi dalam undang-undang. Padahal dalam konteksnya misalnya dalam pembahasan undang-undangnya juga tidak terbuka. Nah sebetulnya kan kalau kita lihat bagaimana pembahasan revisi yang dilakukan secara sembunyi-bunyi tanpa ada keterlibatan publik yang bermakna di situ kan sebenarnya menjadi masalah utama ya sebetulnya. Kemudian kita melihat memang ada pasal tambahan terkait kewenangan siber seperti itu. Tentu saja di satu sisi itu perlu diperjelas ya sebetulnya, walaupun misalnya di situ kita lihat bahwa TNI bisa melakukan operasi militer ya dalam konteks siber tersebut, membantu seperti itu ya. Karena kita belum melihat lebih jelas sebetulnya bagaimana nanti teknik praktiknya dalam proses cyber defense atau cyber warfare tersebut. Nah itu yang sebetulnya perlu diperhatikan gitu. Kami tidak mau kecolongan lagi dalam konteks pembahasannya sama seperti pembahasan RUU TNI gitu ya. Nah ketika misalnya dari Kemenhan, dari TNI yang kemudian bisa menjelaskan lebih detail bagaimana nanti batas-batasannya seperti itu ya, walaupun selalu disebutkan gitu bahwa ini akan hanya fokus pada defense, pada pertahanan gitu ya, tapi kita sebagai publik juga membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut sebetulnya bagaimana batasan dari cyber defense tersebut, bagaimana nanti teknis dalam konteks praktiknya gitu ya di lapangan. Dan tentu saja penting juga untuk melihat juga sejauh mana batasan wewenang dari TNI tersebut ya dalam konteks ancaman pertahanan siber gitu ya. Karena itu kan yang memang kita masih belum lihat, bahkan dalam penjelasan di Undang-Undang TNI pun nggak ada gitu ya lebih jelas, sehingga menjadi sangat wajar publik merasa ada kekhawatiran di situ. Dan tentu saja juga penting juga ketika misalnya nanti akan diturunkan dalam konteks aturan turunannya, bagaimana ada mekanisme akuntabilitas yang jelas, operasi sibernya seperti apa gitu. Apakah itu dilakukan secara tertutup atau terbuka misalnya, bagaimana untuk memastikan transparansi dalam konteks aktivitasnya ya atau penerapannya, sehingga untuk memastikan publik juga bisa melakukan monitoring pengawasan dalam konteks pelaksanaannya, sehingga bisa meminimalisasi adanya risiko pelanggaran hak digital gitu. Jadi memang secara umum saya rasa kekhawatiran ini harusnya juga ditangkap dengan baik oleh pemerintah TNI gitu ya, terkait bagaimana publik beneran betul-betul khawatir ya melihat dari apa yang sudah terjadi, banyak terjadi di Indonesia saat ini, misalnya dalam konteks keamanan siber pun misalnya gitu, bagaimana Komdigi ataupun pemerintah gitu ya juga selalu melakukan atau praktik-praktik yang sebetulnya intinya berpotensi ada pelanggaran di situ ya, karena aturannya yang memang multitafsir atau karet seperti itu. Nah itu yang tidak ingin dialami lagi gitu ya dalam konteks UU TNI ini. Jadi makanya saya rasa wajar sekali kekhawatiran ini muncul. Jadi bukan berarti kita tidak sadar bahwa memang penting adanya pertahanan siber, tapi bagaimana memastikan regulasi yang ada ini juga bisa mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi dalam konteks operasi nantinya seperti itu. Baik, yang jelas kita masih menunggu aturan turunannya begitu ya, sejauh mana tadi juga juru bicara Kementerian Pertahanan Pak Frega belum menjelaskan bahwa akan ada aturan turunan atau teknis yang memberikan batasan sampai di mana kemudian kewenangan daripada TNI ini di ruang cyber begitu. Saya ingin ke Pak Soleman. Pak Soleman, Anda tadi mengatakan bahwa hal-hal yang berbau cyber ini sebetulnya sudah lama digeluti oleh pihak TNI. Lantas ada juga kekhawatiran tentang tumpang tindih antara lembaga-lembaga sipil. Ada BSSN kita tahu, kemudian Kemenkomdigi juga memiliki keterkaitan dalam hal cyber. Seperti apa memastikan bahwa ini nanti tidak akan tumpang tindih antara lembaga sipil dengan lembaga militer? Ya itulah namanya undang-undang. Kan kita harus tahu kalau bicara undang-undang itu namanya undang-undang itu pembatasan. Ulangi, pembatasan. Ya. Bukan pembukaan lebar-lebar. Jadi keliru kalau bilang undang-undang itu membuka. Harus belajar balik ke sekolah hukum itu. Kalau kita berbicara undang-undang itu namanya pembatasan. Okay. Kalau dulu kita bebas merdeka, sekarang kita membatasi diri. Saya di sini. Kenapa harus membatasi diri? Supaya kita bisa berkoordinasi dengan Komdigi, dengan polisi, dengan yang lain-lain. Itu makanya sekarang kita bilang, saya aturlah ada di sini ya. Nah, kita membuka diri.
Diaturlah di undang-undang, dibatasi oleh undang-undang. Kamu ada di situ, oke, saya di sini, kamu di sana. Kan begitu. Kalau tanpa undang-undang, justru kamu tidak pernah tahu tentara itu ada di mana. Misalkan saya di BAIS, siapa pernah tahu BAIS itu ada di mana? Tapi ada di mana-mana kita bermain-main dengan cyber intelligence, dengan cyber warfare, cyber ada di sana, itu mainan kita hari-hari. Nah, sekarang mumpung lagi ada undang-undang, kita publikasikan. Oke, aturlah saya ini. Ya. Batasilah saya ini. Bukan saya minta kebebasan, jauh sekali itu. Coba tanya di Fakultas Hukum itu, bahwa aturan itu adalah pembatasan, bukan pembuka lebar-lebaran itu. Pak Soleman, justru yang menjadi kekhawatiran itu juga sebenarnya aturan pembatasan ini katanya yang tadi yang belum dijelaskan secara rinci begitu. Itu yang menjadi kekhawatiran kita, Pak Soleman. Ya kan nanti akan diatur. Kan sudah tahu apa tugasnya, membantu. Ya sudah, kau jadi pembantu aja di sana kan. Nah, pembantu itu kayak apa? Ya sudah, nanti judul pembantu itu apa? Kan itu. Daripada tidak diatur, coba gimana? Kalau nggak diatur, saya jadi bos terus dong. Oke. Nah, tapi karena baik hati, mari kita atur. Diatur tuh tentara, dibatasi dia, di mana tempatnya. Itu semangatnya. Dan ini bukan diam-diam, bukan simsalabim. Undang-undang ini sudah dibicarakan sejak tahun lalu. Jadi kalau orang baru lihat sekarang, itu baru bangun tidur, baru lihat. Sejak tahun lalu itu sudah dibahas. Dan undang-undang ini namanya carry over, sisa masa lalu. Makanya tiba-tiba kok di ujung, namanya sisa masa lalu. Jadi bukan tiba hari tiba akal. Sudah ada. Saya ke Mbak coba lihat baik-baik itu. Baik. Jadi jangan selalu, wah ada TNI mau ke sana, mau ke sini. Tidak ada ceritanya TNI. Lihat tugas pokok TNI apa? Menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan apa yang paling akhir? Melindungi segenap bangsa. Lalu kok bilang kita itu mau masuk ke orang sipil itu? Nggak ada, ngapain ke sana? Berhadapan dengan orang luar aja kita sudah cukup pusing, apalagi dengan urusan sendiri. Urusan masyarakat menjaga keamanan ketertiban kan sudah ada polisi. Sudah ada pembagian itu. Makanya ditetapkan tentara kamu nanti di sini ya. Kalau ada datang dari luar atau dari mana, ini bagian kamu. Kalau ini bagian polisi, ini bagian kom digital. Itu semangatnya. Tapi jangan belum apa-apa, belum tahu udah ribut, bakar-bakaran kayak mau dunia meruntuh, ini gimana ini. Baik, saya ke Bu Nenden sekarang. Bu Nenden, saya ingin minta respons Anda juga berkaitan tadi apa yang dikatakan oleh Pak Soleman. Namun menurut Anda, teman-teman di SafeNet, sebetulnya mekanisme pengawasan seperti apa yang bisa dilakukan agar kewenangan TNI di ranah cyber ini tidak sampai mengganggu kebebasan berekspresi atau urusan yang menyangkut sipil? Ya, terima kasih Mas Said. Tentu saja yang pasti ketika tadi disebutkan ya bahwa undang-undang sebetulnya melakukan bertujuan untuk membatasi. Tentu saja nanti berarti yang perlu didorong lagi adalah bagaimana nanti proses pembatasannya dan pembatasan kewenangan, kemudian pembatasan praktik-praktik dalam upaya pengawasan dan ancaman siber misalnya seperti itu. Sangat baik tadi Pak Soleman sudah menjelaskan gitu bahwa ada pembagian tugas gitu bagaimana dan siapa kementerian atau lembaga yang berwenang dalam satu kasus misalnya gitu. Jadi sangat penting ketika nanti kita berbicara dalam konteks aturan turunan, bagaimana itu bisa dijelaskan lebih detail gitu ya. Kenapa kita bisa bicara dan sedikit paranoid misalnya berbicara soal ini, betul bukan paranoid karena ini kita melihat bagaimana selama ini praktik-praktik di lapangan gitu ya. SafeNet yang selama ini melakukan pemantauan gitu ya, dokumentasi kasus-kasus pelanggaran hak digital, memang bisa dilihat bahwa banyak sekali peran pemerintah yang kemudian malah berpotensi melanggar itu karena ada aturannya yang multitafsir gitu ya, tidak jelas. Nah makanya ini yang kebetulan kita dorong bagaimana nanti dalam konteks aturan turunan pengawasan ataupun pembatasan ya dalam konteks tugas-tugas TNI di ruang siber ini menjadi lebih detail. Nah itu yang sebetulnya didorong. Nah makanya penting misalnya nanti bisa dijelaskan lebih lanjut apa definisi dari pertahanan siber, apa definisi dari cyber defense, cyber warfare yang kemudian sering disebut seperti itu gitu. Dan mungkin sangat penting juga jika memang bisa disebut lebih detail misalnya atau misalnya ngedorong bagaimana nanti ketika TNI melakukan operasi di ranah siber itu apakah misalnya perlu ada ada aturan
aturannya ataukah harus meminta izin gitu ya dari presiden misalnya atau dari pihak pemerintah lain untuk memastikan ada akuntabilitas di situ. Nah, itu yang sebetulnya perlu didorong juga. Yang mungkin perlu kita lihat juga bagaimana nanti proses audit dan akuntabilitasnya tersebut gitu. Tadi misalnya ketika dijelaskan bahwa TNI ya sebetulnya sudah melakukan ini sejak lama gitu ya. Kalau itu memang sudah dilakukan sejak lama, mungkin kita bisa belajar selama ini bagaimana proses auditnya gitu ya, bagaimana proses akuntabilitasnya gitu ya, apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang tidak gitu. Jangan-jangan misalnya memang walaupun sudah berjalan lama gitu ya, proses-proses intelligence-nya di ranah siber atau digital, belum ada proses auditnya gitu. Nah, itu yang sebetulnya perlu kita dorong lebih banyak juga. Dan tentu saja bagaimana tidak hanya mendorong praktik-praktik operasi militer di ruang siber supaya lebih akuntabel, juga sebenarnya penting juga gitu ya, bagaimana nanti TNI pun bisa fokus pada pertahanan di Indonesia, karena misalnya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi misalnya dalam konteks serangan ya, kita masih ingat mungkin tahun lalu gitu ya, bagaimana Pusat Data Nasional kemudian diserang gitu ya, mungkin di situ juga penting menakar sejauh mana TNI misalnya bisa bergerak dalam konteks serangan siber yang memang ditujukan kepada fasilitas publik. Mungkin itu saja ya, jadi fokusnya bagaimana memastikan akuntabilitas dari operasi militer di ruang siber. Terima kasih. Tentu itu yang kita nantikan nanti seperti apa aturan turunannya, masih kita sama-sama tunggu begitu ya. Yang pasti Pak Soleman sudah memberikan kita meyakinkan kita begitu bahwa pembatasan itu pasti akan ada. Terima kasih para narasumber sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama, Direktur Eksekutif SafeNet Nenden Sekar Arum dan Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS periode 2011-2013 Laksamana Muda Purnawirawan Pak Soleman Ponto. Selamat malam, salam sehat Bapak Ibu. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya. Baik, berikutnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil